Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam pertobatan sejati adalah awal bagi setiap orang percaya untuk dapat melangkah keluar sebagai pemberita Injil atau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak orang mengira bahwa perbuatan dosa dapat diselesaikan dengan kita berbuat baik, sehingga berbagai cara kita tempuh untuk menutupi dosa-dosa yang kita perbuat. Salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau istilah rohaninya pelayanan. Ingat, Tuhan tidak dapat kita manipulasi, saudara. Tuhan mengetahui secara detail, secara terperinci apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam motivasi hati kita. 1 Tawarik 28 ayat 9, sebab Tuhan memiliki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Pergi ke gereja setiap minggu, bahkan setiap hari, dan juga melakukan berbagai macam kegiatan pelayanan menjadi suatu hal yang sia-sia dan tidak berarti di hadapan Tuhan jika tidak ada pertobatan dalam diri kita. Kita dapat saja mengelabui, bersembunyi dari orang lain dengan tampilan luar yang wow, yang hebat, yang alim, seolah-olah dengan dasi atau tai yang licin dan penampilan kot atau jas yang sangat rapi, tapi tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Perhatikan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 dan 23. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi pelaku firman dan hidup dalam ketaatan. Seharusnya semua kegiatan pelayan yang kita lakukan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, bukan hanya activity atau bukan hanya rutinitas saja. Kekristenan sejati adalah hidup yang mau taat kepada Tuhan.
Kalau dulu sebelum bertobat kita selalu hidup dalam dosa dan melawan kebenaran, sekarang setelah bertobat kita harus punya tekad untuk hidup taat dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan dan kerelaan hati untuk melayani Tuhan adalah buah dari pertobatan seseorang. Jadi sebelum kita benar-benar hidup dalam pertobatan sejati, maka jangan main-main dengan pelayanan. Ingat, sebagai pemberita Injil, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini yang Engkau nyatakan kepada kami. Benar Tuhan, kami memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kami memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Karena seringkali kami melakukan sebuah pekerjaan Tuhan hanya sesuatu rutinitas belaka. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada kasih mula-mula ketika kami berjumpa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kami mau supaya api kuasa Roh Kudus yang memberi semangat kepada kami itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan, bahwa apa yang kami kerjakan bukan sebuah aktivitas rutinitas belaka, tapi ini sebuah panggilan yang kami responi, sebuah ketaatan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau ketika sampai pada akhirnya Tuhan menolak kami, tapi kami mau hidup hari ini bahkan selama-lamanya hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Allah yang kudus bersama dengan kami berjalan melalui setiap cabaran yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu kami pasti melewati semuanya. Kami pasti menang karena Allah Tuhan bersama dengan kami. Engkau Yesus, penolong kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.